Halo guys, selamat datang di channel Bahasin Film. Kali ini dengan gue Adele, dan hari ini aku akan bercerita ke kalian tentang alur film dari judul film Crazy Rich Asia. Siapa sih yang nggak tahu film ini? Pada masanya film ini benar-benar booming banget dan diminati banget oleh banyak masyarakat. Film ini pertama kali dirilis di Amerika dan diangkat dari novel dengan judul yang sama. Saat pertama kali dirilis, film ini mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat. Dan saking banyaknya yang nonton, film ini berhasil mendapatkan pendapatan yang sangat fantastis. Penasaran? Yuk, langsung aja! Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara Rachel Chu dengan Nick Young. Rachel merupakan profesor ekonomi dari universitas di New York, dan di sini dia mengenal Nick sebagai seorang pemuda biasa. Nick bahkan sering meminta makanan dari Rachel pada saat mereka sedang makan siang bersama. Suatu hari, Nick mengajak Rachel untuk menemaninya pulang ke Singapura untuk menghadiri pernikahan sahabatnya, dan di pesawat, Nick baru bercerita kepada Rachel kalau sebenarnya dia adalah anak dari seorang orang kaya di Singapura. Rachel sangat kaget waktu itu. Tapi di sini, Nick berusaha meyakinkannya kalau everything will be okay. Semuanya akan baik-baik aja. Sesampainya di Singapura, Rachel memutuskan untuk tinggal di rumah teman kuliahnya terlebih dahulu. Temannya itu bernama Pickling. Dan di sini, Rachel bercerita kepada Pickling berserta dengan keluarganya kalau dia di sini datang bersama dengan pacarnya. Saat dia bercerita bahwa pacarnya ternyata bernama Nick Young, Pickling dan juga keluarganya merasa sangat terkejut. Dan akhirnya Rachel mengetahui bahwa Nick Young sebetulnya adalah merupakan keluarga terkaya di Singapura. Jadi gini, cowok yang selama ini Rachel kenal sebagai cowok biasa aja, ternyata sangat kaya raya, dan bisnis keluarga Nick Young itu terkenal di mana-mana, terutama di Singapura. Di sini, Pickling sempat ngomong ke Rachel kalau dia harus siap mental ketemu dengan keluarga Nick. Walaupun Rachel sepertinya tahu apa yang akan terjadi, Rachel pun sanggup untuk menghadapinya. Di sini, Pickling berusaha untuk mendandaninya agar Rachel bisa terlihat lebih berkelas, sama seperti orang-orang yang lain pada saat hadir di acara makan malam nanti. Di acara makan malam tersebut, Rachel hadir bersama dengan Pickling. Nick mengajak Rachel untuk bertemu dengan keluarganya. Di sini, ia diperkenalkan dengan ibu Nick. Ibu Nick bernama Eleanor. Ibunya terlihat kurang suka dengan Rachel, karena selain Rachel bukan berasal dari keluarga orang kaya, Rachel dari kecil tinggal di Amerika, yang budayanya sudah jauh berbeda dengan budaya mereka. Tapi pada saat Nick memperkenalkan Rachel kepada neneknya terlihat suka dengan Rachel. Di sini, untungnya Rachel nggak sendirian, karena masih ada keluarga yang suka sama dia. Selain neneknya, ada lagi nih keluarganya yang suka sama dia, namanya Astrid. Nah, di sini Rachel tiba-tiba aja udah dikenal sama banyak orang. Ya wajar aja sih, karena dia kan merupakan pacar dari anak keluarga terkaya di Singapura. Banyak orang yang ingin mengetahui dan mencari tahu tentang latar belakang dari kehidupan Rachel. Di tengah-tengah pesta tersebut, Astrid yang juga merupakan saudara dari Nick yang aku bilang baik banget tadi, ternyata secara nggak sadar dia menemukan bahwa suaminya tengah berselingkuh. Keesokan harinya, Nick mengajak Rachel pergi ke pesta lajang temannya. Di sana, dia bertemu dengan Amanda. Amanda ini merupakan mantan pacar dari Nick Young. Semua orang di sana awalnya kelihatan suka dan menyambut kedatangan Rachel dengan baik. Ya kayaknya diterima banget gitu di sana. Tapi nggak nyangka banget, ternyata pas Rachel sampai di hotel dan pada saat dia masuk, dia sangat kaget ternyata kamarnya udah diacak-acak sama mereka semua yang membenci Rachel. Karena si Rachel beda kasta sama Nick, cobaan itu datang banyak banget silih berganti. Nick juga diperingatkan oleh teman-temannya ketika Nick ingin melamar Rachel.
Karena di sini pasti perjalanan kehidupan percintaan mereka nggak akan berjalan dengan mudah. Di sini Astrid udah seperti teman buat Rachel. Astrid juga sempat cerita ke Rachel kalau suaminya ternyata selingkuh. Dia ngomong kalau kehidupan itu pasti ada naik turunnya. Ya emang semuanya nggak melulu tentang uang. Tapi di sini Astrid mendukung banget hubungan Rachel dan Nick. Besoknya Rachel diajak Nick untuk membuat pangsit bersama dengan keluarganya. Ia berusaha mengikuti tradisi gitu ya, kayak pas Imlek gitulah. Nah, di sini Rachel sempat ngobrol-ngobrol sama keluarganya. Dan dia juga bercerita tentang keluarganya dan berkata kalau ayahnya sudah meninggal sejak ia masih bayi. Tak hanya itu, Rachel juga mengatakan kalau dia kagum dengan cincin zamrud yang digunakan oleh Elinor. Mendengar hal itu, Elinor pun langsung memutuskan untuk bercerita tentang perjuangannya menjadi bagian dari keluarga Young. Ia sempat beberapa kali menahan sakit hati. Ya pokoknya as you know lah ya, keluarga kaya itu pasti di dalamnya banyak rasa menyakitkan, entah itu sakit hati dan apapun itu. Dan tak hanya sampai di situ, Elinor juga ngomong ke Rachel kalau Rachel mungkin tak akan pernah cukup untuk anaknya. Rachel pun merasa kalau halangan yang dialaminya semakin lama semakin berat. Dan singkat cerita, saat hadir di acara pernikahan temannya Nick, Rachel datang dan duduk di depan Elinor dan juga neneknya Nick. Di sana, ia mengetahui bahwa Astrid datang sendiri karena ia habis berantem sama suaminya. Di sini, dia semakin ngerti kalau kehidupan keluarga yang itu tidak seindah yang dia bayangkan. Nah, ceritanya ini pas lagi pesta. Elinor dan nenek Nick tiba-tiba memutuskan untuk mengajak Rachel dan Nick untuk bicara. Mereka berdua ngomong kalau selama ini mereka berusaha mengetahui latar belakang Rachel dengan cara menyuruh detektif pribadi mereka. Dan hasilnya guys, ternyata mereka menemukan bahwa sebenarnya ayah Rachel belum mati. Tapi orang tua mereka berpisah karena ternyata Rachel merupakan hasil dari buah perselingkuhan. Nah, karena hal tersebut, nenek Nick yang awalnya suka sama Rachel jadi berubah 180 derajat. Ia pun menyuruh Rachel untuk pergi, begitu pula dengan Elinor. Diam saja, Nick berusaha untuk mengejar Rachel. Tapi semuanya percuma. Rachel udah terlanjur sakit hati dengan perilaku keluarganya. Di sini, Rachel bahkan gak tahu siapa ayahnya. Soalnya dari kecil, ia dikasih tahu kalau ayahnya udah gak ada. Jadi, ini bukan sepenuhnya salahnya dong. Rachel pun kembali ke rumah Pickling temannya itu. Di sana, dia merasa sangat sedih. Down banget rasanya hari itu. Dia gak mau makan. Dia terus diam di kamar sambil menangis. Dan tanpa ia sadari, ternyata ibunya datang jauh-jauh untuk menemuinya. Ia pun meminta agar ibunya menjelaskan tentang siapa ayahnya itu. Akhirnya, ibunya pun menurutinya. Dan setelah selesai bercerita tentang ayahnya, Ibu Rachel menyuruhnya untuk menemui Nick sebelum kembali ke New York. Dikarenakan Nick lah yang membantu ibunya untuk datang ke Singapura. Oke, Rachel pun akhirnya menuruti kata-kata ibunya. Dan pada saat dia bertemu dengan Nick, tiba-tiba saja Nick menunjukkan cincin berlian berwarna putih. Ya, Nick melamar Rachel. Nick mengatakan bahwa ia ingin pergi dan menikah bersamanya di New York dan meninggalkan semua yang dimilikinya di Singapura saat itu. Tapi di sini Rachel menolaknya. Dia pun mengatakan kepada Elinor bahwa ia menolak lamaran anaknya itu. Karena cintanya ditolak, Nick pun sangat sedih. Merasa kehilangan seseorang yang sangat dia cintai, dan akhirnya ia pun murung sepanjang hari. Melihat tingkah anaknya yang seperti itu, Elinor pun menjadi luluh. Ia pun akhirnya memberikan restunya untuk Nick dapat menikah dengan Rachel. Nick pun mengejar Rachel sampai ke pesawat. Untungnya Rachel belum lepas landas untuk pergi ke New York. Dia pun langsung melamarnya di depan banyak orang di dalam pesawat itu. Dan kali ini bukan dengan cincin putih itu guys, tapi dengan cincin zamrud milik Elinor.
Akhirnya mereka pun tunangan dan Rachel disambut dengan baik di keluarga Nick, termasuk ibu dan neneknya. Oke guys, segitu aja nih cerita alur film kali ini. Dan ada pesan-pesan yang kira-kira aku mau sampaikan ke kalian dari film kali ini. Kalau kita cinta sama seseorang, kita harus melakukan sebuah perjuangan untuk mempertahankan cinta itu. Karena cinta itu harus diusahakan. Kita harus memperjuangannya, harus berjuang, mati-matian, sakit emang, tapi kita harus mempertahankannya. Tapi kalau kita terus berjuang, pasti kita akan mendapatkannya. Kayak pepatah gitu guys. Kata pepatah kan, kalau jodoh itu pasti nggak akan kemana. Jadi siapa tahu orang yang bersama dengan kalian saat ini tuh jodoh kalian. Tapi jangan lupa, tetap berjuang demi cinta sejati kalian. Oke? Nah, oke, sampai segitu dulu ya video di video kali ini. Semoga kalian semua suka, semoga kalian semua enjoy dengarnya. Dan jangan lupa yang paling penting, kalian kalau kalian suka like video ini, komen di bawah kira-kira kalian mau kita nge-review film apa lagi nih buat kalian. Dan juga jangan lupa juga buat subscribe channel ini, supaya itu adalah salah satu bentuk dukungan kalian untuk terus dukung kami tampilkan film alur-alur cerita film yang lain. Oke, see you on the next video. Bye-bye.